Ada Shalom. Saya ada di tengah kota Yerusalem. Ini hotel saya yang di belakang dengan beberapa pembicara-pembicara. Ada Ibu Suset Hetting salah satunya. Dan ada di Ramada Hotel di sana, itu peserta ratusan orang. Dan saya ada di gedung-gedung, di tengah gedung-gedung pemerintahan ya. Sini. Dan ada juga namanya Knesset. Di sebelah kita itu Knesset. Knesset itu seperti anggota parlemen ya. Parlemen yang ada di sini. Jadi ini daerah penting, adalah tempat menteri-menteri juga ada di sini. Tapi lihat hari ini sepi banget kota. Semua toko tutup. Ini mall, di sana itu mall ya. Tutup. Tidak ada taksi. Jadi saya cuma makan Indomie aja nih siang ini. Restoran tutup. Kenapa hari ini adalah hari yang disebut Hari Raya Sukkot? Nanti saya akan terangin. Dan rombongan kami ke sini, saya baru tiba kemarin siang di Israel. Karena sebagai orang Indonesia kita nggak boleh sendiri, jadi harus minimal 5 orang ya. Nah, cuman kemarin saya sendiri aja pergi ke acara Feast Tabernacle yang diselenggarakan oleh ICEJ. ICEJ itu International Christian Embassy Jerusalem. Dan lumayan ada ratusan orang datang ke sini dengan super pengorbanan luar biasa. Karena ada beberapa orang yang beli tiket berkali-kali untuk nyampe ke sini. Saya pun harus beli tiket lagi karena dari Athena pesawat cancel. Jadi dari Istanbul, bayangkan ke Istanbul dulu, lalu pergi dari Istanbul ke Dubai, dan dari Dubai ke Tel Aviv. Di airport begitu sepi. Dan tidak ada grup, kayaknya cuma kita doang orang asing yang datang, dan termasuk grup-grup mereka itu sudah datang 1 minggu, ada yang berapa hari di sini. Ini kali keempat saya tahun ini pergi ke Israel. Menyedihkan, sangat menyedihkan sekali. Dan saya dapat situasi yang informasi-informasi yang up to date. Bagaimana kita bisa melihat dengan kacamata secara fisik, namun juga kita harus melihat kacamata kita secara profetik. Di balik ini Tuhan sedang mengerjakan apa? Nah, saya sebagai representatif, saya sendirian. Wah, sedih juga gitu ya. Biasa kalau tur Indonesia tuh kan radikal banget kalau Holy Land gitu. Tapi kali ini saya sendiri sebagai representatif. Nah, ini Hari Raya Sukkot ini memang ini hari libur, dinyatakan hari libur yang tidak bisa diganggu, jadi jalanan pun sepi. Namun sirine bisa juga sewaktu-waktu bisa bunyi. Nah, jadi ketika kalau sirine bunyi, termasuk juga di Yerusalem nih, kita harus berhati-hati karena ketika kita mendengar sirine berarti semua orang harus siap. Siap apa? Kalau kita nggak bisa tempur, tapi siap untuk menyembunyikan diri, mengamankan diri.
Sukkot itu adalah hari raya Pondok Daun. Biasa kalau orang Indonesia tuh berbondong-bondong pergi ke Israel untuk merayakan hari raya Pondok Daun, dan biasa juga bikin festival sampai ke jalanan, menari-nari, bernyanyi, memuji Tuhan. Namun kali ini sepi sekali. Bahkan kemarin kami bikin acara itu di tengah padang gurun, Negev namanya ya. Itu gaya Beduin, kita makan gaya-gaya tradisional sampai malam. Itu 2,5 jam dari Yerusalem. Itu sekarang udah kondisinya udah beda, nggak bisa kita sembarangan ke sembarang tempat ya, karena banyak orang juga mengungsi dari puluhan bahkan mungkin ratusan kota udah mengungsi dari perbatasan. Situasi inilah tinggal menunggu waktu, karena memang sudah menyatakan total war, yaitu perang habis-habisan. Apalagi kalau mengamati dari situasi sekarang, ketika Iran begitu serius mau menggempur Israel dengan secara total. Jadi Israel juga berjaga-jaga terus, apalagi kalau senjata kimia dan senjata nuklir nanti akan diluncurkan, karena Israel pun sudah mengancam akan menghancurkan instalasi nuklir daripada Iran. Bapak Ibu sekalian, hari raya Pondok Daun ini di dalam bahasa Ibrani-nya disebut Sukkot atau perayaan Tabernakel. Itu adalah sebuah hari raya orang Yahudi yang merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen ya, yang dirayakan selama 7 hari pada bulan purnama di antara bulan September dan Oktober. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita ada di Indonesia dan kita sedang juga mempersiapkan diri untuk pelantikan presiden yang baru tanggal 20 Oktober yang lalu. I think that ini benar-benar merupakan satu blessing buat kita ya, khususnya orang-orang Indonesia, di mana kita bisa melampaui pemilu, bahkan juga nanti inaugurasi presiden yang baru Prabowo dan Gibran, supaya berjalan baik, lancar, dan kelihatannya memang ada pesan-pesan damai yang sudah nyampe ke Israel, supaya benar-benar presiden ke depan, presiden yang ke-8 itu, the new beginning, 8 itu artinya the new beginning, dan supaya menjadi peacemaker bagi dunia, ya, membawa pesan damai bagi dunia. Dan kita terus berdoa, kenapa kita sebagai orang-orang Indonesia, kita seperti remnant itu disisakan oleh Tuhan untuk menjadi suatu orang komunitas anak-anak Tuhan yang berdoa terus dan mengadopsi bangsa-bangsa. Kenapa kita begitu repotnya? Saya juga ngobrol dengan beberapa hamba-hamba Tuhan, termasuk Ibu Susan Hetting. Dia katakan, wow, itu Indonesia yang namanya adopsi itu benar-benar. Sejak WPA bahwa umat Tuhan itu harus mengadopsi komunitas, benar-benar harus touch the people, dan kita harus benar-benar menyelami bagaimana keadaan di kota, di komunitas, dan kita harus mengubahkan transformation. Gak cukup hanya mengkristenkan atau orang ya, tetapi juga harus bisa mengubah atmosfer lingkungan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Israel pada saat ini kondisinya 26% daripada penduduk Israel mengalami sick ya, atau sakit mental illness yang parah. Seorang pendeta, ya, Messianic Jew, dia membawa 2 anaknya yang masih kecil dan istrinya, dan dia bersaksi bagaimana sejak peristiwa tanggal 7 Oktober itu ternyata satu peristiwa yang melukai banyak penduduk Israel, yang membuat paranoid, ketakutan yang luar biasa, karena peristiwa itu di blow up oleh Hamas. Bagaimana orang diiris-iris, dibunuh secara brutal, sadisnya luar biasa, dan itu seperti setan ya. Dan itu membuat anak-anak itu ketakutan. Sampai anaknya itu umur 12 tahun memegang tangan ibunya, gak mau lepas selama 3 hari. Selama 3 hari terus memegang tangan ibunya, bahkan ke WC sekalipun. Dan kalau malam nanti mereka bisa mendadak bangun, panik, ketakutan,
dan merasa terancam hidupnya dan seolah-olah seperti mau mati. Dan di sekian persen daripada 26% itu mereka mengalami namanya mental illness yang parah akut. Ya. Bahkan dengan ICIJ ini mereka membuat counseling center, permohonan ini banyak sekali. Bahkan yang telepon, yang bagaimana tanpa ya nggak terlalu signifikan, tetapi mereka tuh merasa menjadi paranoid, ketakutan, dan perlu seseorang yang menenteramkan, seseorang yang mendoakan, seseorang yang menghibur, seseorang yang mengencourage. Jadi dalam kurun waktu 3 bulan ini saja counseling rate itu meningkat sampai 10 kali lebih, ya. Nah, trauma retreat, tempat-tempat retreat untuk trauma itu sekarang penuh, bahkan ngantri untuk orang-orang yang mau pakai itu. Nah, bagaimana ketika 14 detik itu, ya ketika sirine bunyi dalam 14 detik itu mereka tuh udah harus siap di bomb shelter atau di tempat persembunyian, ya, di bunker 14 detik. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, 14 detik. Kalau kita bunyi alarm, lalu diam, kita nyantai, mati. Bisa mati. Jadi mereka tuh harus bergerak secara cepat. Dalam 14 detik mereka harus berlari ke bunker. Jadi mereka juga seringkali tidur itu tidak di kamar sendiri-sendiri, saling menjaga satu dengan yang lain. Wow, betapa diberkatinya kita ya. Betapa nyamannya juga. Kalau mereka itu hidup dalam ketakutan. Tapi kedatangan kami, dan saya sebagai representatif daripada orang Indonesia, nanti saya akan jadi pembicara juga, salah pembicara tanggal 21 hari Senin yang akan datang pagi ya di pavilion di sini di Yerusalem. Ini sangat menghibur mereka. Masih ada sekian orang yang mau datang dengan membayar harga, dan sekian orang ini mereka datang dengan membayar masing-masing, ya, nggak ada yang dibayarin gitu kan. Bayar tiket dan semuanya bayar. Kita datang ke festival pun, datang untuk ibadah pun bayar $120, ada yang $50, besok $50 di Garden Tomb. Dan buat mereka ini, kalian datang ini sangat mengobati rasa sakit mereka. Nah, tema daripada Feast Tabernacle yang diselenggarakan oleh ICIJ ini bertemakan by my spirit, oleh rohku, ya, kata Tuhan. Nah, ada message yang penting sekali bagaimana ketika Gideon itu sedang ada di dalam pemerasan anggur, ada panggilan Tuhan buat dia. Dia ada di tempat di mana dia terpanggil, di arena yang tidak diperhitungkan, itu pemerasan anggur. Dan dia mendapat panggilan daripada Tuhan. Tetapi semua bangsa Israel ketakutan, dan termasuk Gideon juga. Tetapi panggilan Tuhan bagaimana untuk menjadi jawaban bagi masyarakat, dan dia merasa adalah orang yang tidak diperhitungkan oleh bangsa. Jadi sebetulnya ada peperangan yang tidak kita sadari, yaitu peperangan melawan ketakutan kita sendiri. Kita datang ke Israel, dan saya katakan juga kita datang ke Israel bukan karena kita mau bunuh diri, kalau kita mau menyerahkan nyawa kita secara konyol dan mati bersama dengan kalian. Tetapi kita datang karena kita percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu, dan Tuhan menjadi penjaga atas Israel, dan Tuhan sudah menentukan bahwa you are going to be the winner, even more than a champion, lebih dari pemenang. Jadi kami datang ke sini ke Israel bukan untuk Israel, tetapi kami datang untuk kalian. Bagaimana kalian harus bangkit menjadi Gideon-Gideon,
Dan kita harus bisa berani melakukan sesuatu yang gak biasa-biasa, sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, sesuatu dimensi yang berbeda. Karena ketakutan akan diri sendiri dan ketakutan untuk membuat perubahan itu adalah sebetulnya musuh diri kita yang terbesar untuk kita tidak dipakai Tuhan. Itu harus dihindari, rasa ketakutan. Tuhan sering memakai orang-orang yang lemah, Bapak Ibu sekalian. Apakah kita orang-orang super yang ada di sini? Enggak juga. Kita kadang merasa kita tidak ternama, kita nggak ada impact, kita nggak ada pengikut. Nah, Tuhan memakai setiap kita bukan karena kasihan. Tuhan juga mau memakai bangsa Israel bukan karena kasihan kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan ada di tengah umat bangsa Israel dan kita adalah Israel rohani. I'm with you. Aku ada di tengah-tengahmu. Dan aku berdiri sebagai Tuhanmu, sebagai the master of breakthrough, sebagai penerobos dalam hidup. Jadi bukan karena kasihan. Dan kita mengambil posisi untuk di mana ada Tuhan ada, di situ kita ada. Dan di mana kita ada, Tuhan itu ada di dalam kita. Tuhan memakai Musa, bukan dia tidak mengatakan bahwa I'm Jehovah Jireh, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Aku Jehovah Rafa, aku akan menyembuhkanmu. Waduh, akulah El Gibor akan enggak, aku adalah aku. Aku mengirim kamu dari orang biasa, tidak ternak. Dari semak-semak belukar. Di mana engkau level yang bawah sekali, tetapi kau harus melewati rasa ketakutanmu, memenangkan rasa ketakutanmu, lukamu, cemasmu, mental illnessmu, tapi ambil posisi di hadapan Tuhan. God, where are you? I want to be with you. Aku ingin bersama dengan engkau. Jangan juga katakan, do it again, do it again. Mungkin ada peristiwa di Wales, di mana lagi di Soe, peristiwa tahun 1965, atau di Azusa Street, do it again. Rasanya Tuhan kita bukan Tuhan pola lama. Tuhan kita adalah Tuhan yang dulu, sekarang, bahkan ke depan. Tuhan mau melakukan something greater than before. Kalau do it again, itu sama dengan peristiwa yang di Soe, yang di Samosir, itu enggak seberapa. Karena Tuhan itu lebih besar daripada peristiwa-peristiwa kecil itu yang akan will shake the islands, will shake the nations, will shake the world, akan menggoncangkan dunia. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dia akan menggoncangkan segala sesuatu supaya kerajaannya muncul di tanah kita, di kota kita, di bangsa kita. Tuhan katakan, I will do the new things. Aku akan membuat satu sungai di padang gurun. Sesuatu yang fresh, bukan mengkopi dari masa lalu. Saya pernah salah juga. Tuhan, do it again. Aku dulu kok bisa menggerakin gini, ratusan kota gini. Do it again. Aku bisa di stadion-stadion. Kayaknya urusan stadion udah lewat deh. Tuhan mau saya ini go deeper. Enggak muncul terus. I have to rename myself, membuat nama baru dalam hidupku. Karena mungkin namaku terlalu muncul. I have to hide. Bersembunyi. Supaya jangan nama kita disebut-sebut terus.
dan nama Tuhan dikecilin. Kita bukan fotokopi masa lalu. Tuhan lakukan kepada saya 30 tahun yang lalu mungkin memanggil saya. 40 tahun yang lalu saya dipanggil dari urusan sekuler. Tetapi in this season, apakah saya harus lakukan hal yang sama dengan 30 tahun yang lalu? No. Waktu itu 30 tahun yang lalu penduduk bumi hanya 34 miliar. Sekarang udah 8,9 miliar. It's coming to be 10 billion. Kita harus masuk dalam dimensi yang baru, Bapak Ibu sekalian. Gideon bangun dari pemerasan anggur itu. Ada 32.000 orang datang. Waduh, kalau dulu ini saya mobilisator gitu kan. Demen memobilisasi. Kalau di satu stadion 120.000 orang ngumpul. Waduh, suksesnya luar biasa. Siapa yang lakukan itu? Daniel Panji. Sehingga kalau saya merasa dihina, tidak dipuji, rasanya lemes saya. No. Jumlah bukan hitungan Tuhan. Tuhan kata too much, terlalu banyak. Tinggal 10.000 tersisa, still too much. Tuhan pilih hanya 300 orang. Supaya dengan 300 orang, nama Tuhan disebut, nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena by my spirit, kata Tuhan, and spirit of the Lord akan menuntun kita. Kita harus masuk another level. Kita harus melayani bangsa ini. Gak sekedar berdoa. Saya tadi di meja makan saya berdoa. We've been praying a lot. Saya puluhan kali datang ke sini dan selalu bikin Holy Land Tour. Selalu ingin dapetin berkat-berkat dari Yerusalem. Siapa yang memberkati kan diberkati. Tetapi saatnya mereka memanggil kita to serve, to feed them. Dan saya cerita, hampir 1 tahun kita memberi makan di Israel. Kok kita gak kekurangan? Masih ada orang yang transfer sedikit demi sedikit. Kita belikan roti untuk mereka. Mereka butuh kerjaan saat ini. Mereka tuh lagi stres. Mereka benar-benar dulu, ini negara maju luar biasa. Tetapi sekarang dalam keadaan perang. Kadang pemberian 1 roti buat mereka itu, mereka sok. Dulu mana mau mereka diberi makan sama kita. Najis, kita nih orang yang kafir disebutnya. Tetapi kali ini mereka menerima kita. Mereka memeluk kita. Dan saya katakan, saya datang ke rumah-rumah sakit, menumpangi tangan atas mereka, memeluk mereka, orang-orang yang habis perang atau sakit gimana ya, karena stres atau dan sebagainya. Kita peluk mereka, mereka happy. Dan saya kata, I'm Christian, I come from Indonesia. I just come to bless you. Bahkan mereka memegang tangan kita. Dan mereka kata, one day we will meet again. Mungkin kamu akan datang nanti ke rumahku, makan bersama dengan aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, Gideon melakukan sesuatu yang extraordinary. What? Bangsa Midian, musuhnya begitu besar sekali, tapi Gideon hanya punya 300 orang, pakai kentongan lagi. Oh my God. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pun udah capek. We've been doing the ministry for many years. Kita sudah mengikuti Tuhan, begini, begitu, begini, dan begitu. Jangan pakai metode yang sama. Don't hold the maintenance model. Kita harus bertahan. Enggak bertahan, kita harus menang. Jangan lakukan hal yang sama lagi, Dan Tuhan kita bukan lakukan mujizat yang sama. Lihat di Bible, tidak. Tuhan lakukan mujizat yang sama 2 kali. Setelah Musa langsung Gideon, langsung Daud, begitu. Setiap orang berbeda. Mungkin kita sudah capek.
kita sudah tidak semangat, atau kita menjadi kering. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah roti hidup. Dia pecah-pecahkan roti itu. Haknya, tubuhnya, miliknya. Apa yang kita punya? Tubuh saya capek, saya juga harus ke sini. I have to take care myself, but I have to take care the others. Aku harus menjadi roti yang hidup, yang dibagikan kepada banyak orang. Kita berdoa udah banyak, saya katakan. Tetapi sekarang orang-orang Kristen yang ada di sini, saya tadi ngomong, mesti unity. Jangan urusan doa aja berkompetisi. Banyak prayer tower di sini, tetapi mereka gak pernah doa bareng. Ya mungkin pernah waktu-waktu yang lalu hanya di konferensi. Kita, Bapak Ibu sekalian, melihat kemuliaan Tuhan itu ada di mana? Kerendahan hati. Kemuliaan Tuhan akan reveal di mana? Kalau ada unity. Kerendahan hati ada di mana? Kalau kita faceless. Kerendahan hati itu akan tampil menjadi glory. We come to serve, saya katakan. Nanti tanggal 25 Desember doakan bagi saya. Saya harus kemari lagi. Situasi yang, oh my God. Yang gak mudah. Tapi bagi saya, pintu terbuka. Touch everyone. Hug everyone. Rangkul setiap orang. Tanggal 25 Desember kalau masih itu terbuka. We gonna preach. Siapa Yesus yang lahir sebagai orang Yahudi? Kok bisa mengubahkan saya? Menyelamatkan saya. Menjadi roti yang dipecah-pecahkan for everybody. For you as the Jew. Kenapa aku orang Indonesia bisa diselamatkan? Karena aku percaya somebody born as a Jew, Jesus Christ, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Kalau dia tidak menyelamatkan saya, dia juga tidak mengubahkan saya. Dan aku tidak akan ada di sini. Karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Bapak Ibu sekalian, 5 roti 2 ikan tidak akan menyebar kemana-mana kalau tidak dipecah-pecah. Di dalam Zakaria 12 ayat 10, ya, saya baca satu ayat saja. Zakaria 12 ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasihan, roh dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Dan akan meratapi dia seperti orang yang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang yang menangisi anak sulung. Saya nggak bicara politik. Saya ada di pihak orang Yahudi atau Palestina atau Libanon. Di Libanon 80% orang Kristen, Bapak Ibu sekalian. One day kalau terbuka pintu Lebanon, saya akan masuk ke Lebanon. I don't mind. My Home Indonesia pernah mengirim berkat di Lebanon dan mereka masih tahu kita, masih kenal kita yang mengirim roti waktu terjadi ledakan itu 2 tahun yang lalu. Kita sedang ditunggu bangsa-bangsa. Dan one day Israel ini akan meratapi. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang mereka telah tikam. Siapa? Yesus Kristus. Dan akan meratapi dia seperti orang yang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Thank you so much for support. Ada beberapa yang support ya, saya kumpulin sedikit. Kita belikan logistik. Saya udah sumbangkan juga ke ICIJ. Semalam karena ICIJ itu juga peranannya luar biasa ya.
Saya melihat mereka tuh bangun rumah-rumah singgah untuk orang-orang Yahudi, orang-orang yang bebas dari Holocaust. Mereka buat juga trauma center dan sebagainya. Real, mereka bikin, mereka beli ambulans dan sebagainya. Wow, kata saya ini mereka profesional dan terbukti dan mereka punya kapasitas ya. Mereka menolong dengan wujudnya tuh nyata gitu. Dan kita hanya bagian kecil. Indonesia seperti roti yang dipecahkan untuk jadi berkat. Untuk jadi berkat. Dan saya katakan yang pergi dengan yang titip mengirim sama upah. Doa di sini dengan doa kalian di rumah sama upah. Karena Tuhan mau pakai setiap kita dalam zaman kegoncangan. Ke depan. Tadi Peter Sukahira, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia mengarang buku God Tsunami. Saya ngomong sama dia, Pastor Peter, maybe this is the time. Ini waktunya seperti yang kau tulis di buku. Bahwa gelombang tsunami dari timur datang. Yes, Pastor Daniel, dia kata. You are from the islands, from the most east part of the world, dari belahan dunia paling timur. Pulau-pulau sedang dinanti-nantikan Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sedang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa. Don't miss the time. Kalau kita masih hidup sampai sekarang, we don't know, we don't know. Susah juga, we don't know next year mungkin is going to be a great shaking. Benar-benar the most greater shaking to the world. Bahkan Peter Sukahira ngomong, mungkin during the conference bisa ada serangan. Dan semua antisipasi. Orang juga banyak yang ngungsi ke luar negeri. Tapi kita ada di sini. Kita tahu sepotong roti kecil kita akan pecah-pecah. Saya berdiri di depan satu tugu. Ya, ini tugu di taman. Ini apa sih? Ini Ganyer namanya, Ganyair in memory of Yair Landau, di mana dia terjatuh dalam operasi ya di Galilea ya pada usia 23 tahun. Dan ini jadi memori. Di sini banyak tugu-tugu memori yang berusia 20 tahun, 21 tahun. Ya. Very young age, tapi mereka udah jadi pahlawan. Mereka akan dikenang. Satu batu pun ya, itu akan dikenang. Dan di sana banyak tulisan-tulisan pahlawan-pahlawan yang muda. Mereka secara fisik berani, tetapi kita pahlawan-pahlawan iman, kita harus berdiri teguh Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjadi pelaksana-pelaksana keputusan Tuhan. Burung buas dari timur, di mana akan melaksanakan keputusan Tuhan. Kita akan touch. Kenapa orang Yahudi begitu ada hitungannya di hadapan Tuhan 144.000, meskipun itu mungkin simbol Bapak Ibu sekalian. It's okay. Tetapi ada hitungan. One person is very important. Biarlah message saya ini akan jadi berkat buat kita semua. Dan thank you so much. Kalian sudah benar-benar menjadi orang-orang yang setia. Kita menjadi orang-orang yang kompak. Kita menjadi orang yang mengirim berita damai dari timur. Kita akan mempersatukan bangsa-bangsa Bapak Ibu sekalian. We still need your prayer. Aku sekarang gak ngomong I am, enggak. We, kita semua. Karena kita semua dipilih Tuhan dan kita semua menjadi orang-orang utusannya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Bambang. God bless you. Saya berdoa dulu sebentar ya sebelum saya tutup. Nanti saya kembalikan ke Pak Bambang. Mari kita berdoa. Tuhan, dari tempat di Yerusalem, di mana pusat pemerintahan juga ada di sini, aku berdoa memberkati saudara-saudaraku yang dari Indonesia. Diberkatilah mereka yang berdoa untuk kedamaian, kesejahteraan Yerusalem, kesejahteraan bangsa-bangsa, keselamatan dunia.
Aku berdoa di dalam nama Yesus, diberkati mereka. Sehingga mereka akan masuk dalam dimensi yang baru. Yang sakit akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat tercurah untuk keluarga mereka. Usaha mereka, pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Shalom untuk Indonesia. Shalom untuk kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.